Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Siapa yang masih ingat bentuk-bentuk pecahan itu apa saja? Ya, yang pertama itu ada pecahan biasa. Kemudian yang kedua ada pecahan campuran, 3 pecahan desimal, dan yang keempat adalah pecahan per 100 atau yang biasa kita sebut dengan persen. Baiklah anak-anak, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa. Siapa yang tahu apa itu pecahan biasa? Ya, pecahan biasa itu adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya, 1/3, 2/4, 12/5, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari pecahan biasa. Anak-anak, pada contoh pecahan 1/3, angka 1 ini kita sebut dengan pembilang, dan angka 3 kita sebut dengan penyebut. Jadi kita harus mengingat yang atas itu kita namakan dengan pembilang dan yang di bawah kita sebut dengan penyebut. Yang kedua, pecahan campuran. Siapa yang masih ingat pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas suatu bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Contohnya, 1/2, 3 2/3, 8 2/5, dan sebagainya. Nah, anak-anak, pada contoh pecahan 1/2, angka 1 ini adalah bilangan bulat. Dan angka 1 yang ada di atas ini kita sebut dengan pembilang. Dan angka 2 yang ada di bawah kita sebut dengan penyebut. Maka pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari atas suatu bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya di sini adalah 8 2/5. Langkah yang pertama yaitu angka 8 kita kalikan dengan angka 5. Setelah ketemu hasilnya, baru kita tambahkan angka 2. 8 dikali 5, 40, ditambah 2, 42. Kemudian penyebutnya tetap sama, yaitu 5. Jadi nilai dari 8 2/5 jika dijadikan menjadi pecahan biasa yaitu 42/5. Bagaimana kalau sekarang yang pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan campuran? Contoh di sini adalah 39/6. Langkah pertama, 39 dibagi 6. Berapa anak-anak? Ya, 6. Sekarang kita hitung 6 dikali 6. Berapa anak-anak? 36. Kemudian yang kedua, sisanya. Tadi 6 kali 6, 36. 39 dikurangi 36, itu hasilnya 3. Kita letakkan di atas, kemudian penyebutnya tetap sama. Jadi hasil dari 39/6 itu adalah 6/3/6.
Yang ketiga, pecahan desimal. Siapa yang masih ingat apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang biasanya ditandai dengan adanya tanda koma. Contohnya 1,5, 3,2, 0,3, dan sebagainya. Sekarang kita akan belajar pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan desimal. Contoh di sini 2/3. Dari hasil 2 dibagi 3, ini akan ketemu hasilnya 0,66666. 6-nya banyak ya anak-anak. Nah, pecahan ini nanti hasilnya ini adalah kita bulatkan. Jika di belakang 1 koma atau di belakang jika dibulatkan 1 desimal, maka ini menjadi 0,7. Karena jika bilangan itu lebih dari 5, maka kita naikkan. Ini 6, maka kita naikkan menjadi 7. Maka hasilnya 0,7. 2, jika dibulatkan 2 desimal, maka menjadi 0,67. Jika dibulatkan 3 desimal, maka akan menjadi 0,667. Nah, anak-anak perlu kita ingat bahwa cara pembulatan yang pertama, jika lebih dari angka 5, maka dibulatkan ke atas. Dan yang kedua, jika kurang dari angka 5, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya, ini tadi 0,666. 6 ini lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, seperti 0,7. Seperti itu ya anak-anak, cara pembulatan. Yang keempat, yaitu pecahan per 100 atau yang biasa kita sebut dengan persen. Nah, pecahan per 100 atau persen ini adalah per 100. Jadi persen itu adalah per 100. Contoh 20%, 50%, 65%. Ini adalah contoh pecahan per 100 atau contoh persen. Sekarang kita akan belajar cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contoh di sini adalah 20%. Kita buat menjadi pecahan biasa 20 per 100. Karena di sini adalah pecahan per 100. Jadi 20% itu sama dengan 20 per 100. 20 per 100 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 20. 20 dibagi 20, yang bawah 100 dibagi 20. Ini akan ketemu hasilnya 20 dibagi 20, 1, 100 dibagi 20, 5. Sekarang, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Langkah yang pertama, di sini contohnya adalah 1/4. Langkah pertama, 4 dikali berapa biar hasilnya 100? Atau 100 dibagi 4, ketemu 25. Maka jika bawah dikalikan 25, maka atas juga harus dikalikan 25. Maka 1 kali 25 per 4 kali 25. Hasilnya 25 per 100. Karena ini per 100, maka ini persen. Maka 1/4 sama dengan 25%. Cara yang kedua. Ini pembilangnya dikalikan 100. Jadi 1 dikali 100 per 4. Hasilnya
1 dikali 100 sama dengan 100, 4-nya tetap. 100 dibagi 4 sama dengan 25%. Mudah kan anak-anak? Sekarang Bu Mala akan memberikan soal untuk dicoba di rumah. Kerjakan soal-soal ini, kemudian ditulis di buku tulis. Nanti kalau sudah selesai, silahkan difoto, dikirim ke Bu Mala. Terima kasih anak-anak. Demikian penjelasan dari Bu Mala tentang pecahan. Apabila ada salah kata, Bu Mala mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.